Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Hasan di sini dan dalam kesempatan kali ini gue mau nge-review buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis. Buku ini sendiri keluar pada tahun 2018 lalu, tepatnya 2 tahun yang lalu, dan uniknya buku ini keluar juga pada saat Bang Raditya Dika lagi menggaungkan tentang hidup minimalis. Walaupun sebenarnya nggak ada relevansi antara keluarnya buku ini dan penggaungan Bang Radit, karena Bang Radit sendiri terinspirasi hidup minimalis itu karena serial Netflix yang ditonton yang berjudul Minimalism. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini atau di sini. Jadi, hidup minimalis sendiri bagi yang nggak tahu bagaimana caranya kita hidup dengan sederhana dan mengolah sesuatu itu emang sesuai kebutuhan, bukan cara emosional atau keinginan doang. Kayak misalnya di buku ini dijelasin, barang itu ada 3 jenisnya atau 3 kategorinya. Yang pertama, barang fungsional. Yang kedua, barang dekoratif. Yang ketiga, barang emosional. Jadi barang fungsional ini emang barang-barang yang harus kita punya. Kalau nggak punya, bakal bisa-bisa kita susah lah menjalani kehidupan, kayak misalnya rumah atau semacamnya lah. Barang fungsional yang kalau barang itu nggak ada, kita bakal ribet. Yang kedua adalah barang dekoratif. Barang dekoratif ini barang-barang kayak keindahan, kayak misalnya lukisan yang mahal. Nah, syaratnya bisa disebut barang dekoratif adalah ketika barang itu bisa kita tampilkan, bisa kita lihat selalu. Jadi jangan sampai kalian beli barang yang bagus, mewah, terus disimpan di gudang, atau misalnya kayak beli mobil, terus disimpan juga di garasi nggak pernah dipakai. Itu bukan lagi bisa dibilang barang dekoratif. Yang ketiga adalah barang emosional. Barang emosional ini kita beli cuman karena kita kepengen, dan ujung-ujungnya pas kita beli, kita nggak tahu juga nih mau dipakai buat apa. Dan ya, lu tau lah terakhirnya bakal kita buang atau cuma disimpan doang. Nah, syarat hidup minimalis salah satunya adalah kalau bisa kita cuma punya barang fungsional dan barang dekoratif. Jangan sampai ada barang emosional. Karena apa? Kayak misalnya, bukan nggak boleh sih, tapi lebih kayak misalnya nih, barang emosional juga tentang kayak ada kenangannya dalam barang itu. Misalnya mobil atau apa ada kenangannya. Tapi kan kalau menurut buku ini, kenangan itu sebenarnya ada di diri kita. Lu cuman cukup ngelihat diri lu sendiri, karena lu itu adalah bagian dari kenangan sendiri. Jadi nggak harus kita nyimpen barang dan semacamnya itu menurut buku ini. Karena emang agak sulit sih untuk menjalankan hidup minimalis. Kalau ditanya, ada nggak sih orang yang jalan hidup minimalis, orang-orang kaya, orang-orang hebat? Ya banyak. Mungkin di Indonesia bisa kita lihat seperti kayak Bang Raditya Dika, terus ada juga pemilik Facebook, Instagram, dan semacam WhatsApp, itu Mark Zuckerberg. Mungkin bisa dilihat dia cuma pakai baju kaos mulu. Ya mungkin itu salah satu orang yang menjalankan hidup minimalis. Dan kita bisa lihat kekayaan mereka, nggak harus mereka tunjukin, orang udah tahu. Karena satu lagi prinsipnya, tergantung kalian. Bukan apa yang kalian pakai, apa yang kalian punya, dan semacamnya. Segala sesuatu itu tergantung kalian. Tergantung individu dan kepribadian kalian. Kayak misalnya Bang Nadine, dia nggak harus pakai mobil mewah untuk nunjukin dia kaya dan dia berkualitas. Juga kayak Mark Zuckerberg, dia nggak harus pakai baju-baju glamor kayak bermerek gitu untuk nunjukin bahwa dia orang kaya, karena orang udah tahu dia udah kaya. Karena juga pas kita pakai barang bermerek, ya tergantung lagi siapa yang make. Orang tahu lu siapa gitu. Nggak harus lu tunjukin dengan lu pakai bahan-bahan atau baju-baju bermerek, lu pakai mobil-mobil bermerek. Ya nggak penting. Kayak misalnya Mark Zuckerberg pun pakai cuman Honda Beat doang, dan dia pakai keliling jalan, orang tahu dia kaya. Jadi emang nggak harus kita tunjukin dengan barang kita sih. Kalau kalian emang tertarik tentang hidup minimalis, mungkin bisa dibaca di buku ini. Ngajarin kita banget step by step bagaimana cara hidup minimalis itu sendiri. Ya, sistemnya kayak diet sih katanya. Kalau misalnya diet, kita nggak harus lapar terus, atau misalnya langsung mulai diet pertama kita langsung lapar-laparan dan nggak makan akhirnya bisa kurus. Ya mungkin bisa kurus secara cepet ya, tapi kan nggak bagus. Jadi kalau misalnya kita bertata kayak misalnya ganti nasi dengan roti, begitu juga dengan hidup minimalis. Kayak misalnya kalian susah nih buat buang barang ini, terus ngilangin barang ini, karena kalian banyak kenangan dan semacamnya. Atau mungkin kalian susah juga ngajak keluarga-keluarga kalian untuk hidup minimalis. Makanya di sini diajarin banget bagaimana cara membujuk, terus bagaimana caranya kita step by step ngebuang dari apa dulu nih. Kayak misalnya contoh di buku ini diajarin kalau misalnya kita mau hidup minimalis, kita keliling rumah dulu, terus kita tanyain satu-satu barang kita itu. Misalnya kita tanyain kayak pas bunga yang udah layu, kita tanyain nih, kegunaan kamu apa, terus
bagusnya kamu apa, untungnya saya milikin kamu apa. Jadi kayak pertanyaan sebenarnya kayak agak nggak logis atau sedikit gila, tapi pertanyaan itu memang harus kita tanyain ke barang-barang kita, kira-kira berguna nggak sih lo buat gua? Kalau misalnya emang nggak berguna atau emang sekali-sekali doang gue pakai, ya mending gue buang. Ya itu sistem hidup minimalis. Kayak misalnya keuangan juga, kita ngeluarin, berguna nggak sih nih duit, berguna nggak sih ke acara ini, berguna nggak sih gua keluarin duit buat sesuatu ini. Kita harus tanyain, kita harus lebih kritis lah tentang mengeluarin duit, tentang beli barang dan semacamnya. Dengan kayak gitu keuntungan kita pasti lebih banyak. Pertama, nyaman. Kedua, lu bakal jadi orang yang pintar nabung banget karena lu selektif dalam beli barang. Oke, mungkin itu aja penyampaian gue tentang hidup minimalis. Kalau ada yang mau ditanyain mungkin bisa ditanya, karena dan gue bakal jawab juga sesuai dengan buku ini. Dan kalau misalnya gue disuruh nilai buku ini, gue bakal nilai buku ini di kategori minimalism mungkin bagus lah, mungkin bisa 4,8an lah, karena keren banget. Tapi itu kategori minimalism. Oke, gue Hasan, sampai ketemu di video gue berikutnya.